Ini nggak bisa dikokang, sampai kletek itu suaranya baru mau dia. Kalau dikokang sih lemas-lemas aja. Jadi ada titik minus di bagian picu ya. Ini sangat keras. Cuman saat cancelnya ditarik itu yang keras. Bertemu kembali di channel Lubdaka Sport, sobat bediler semuanya. Apa kabar kawan semua? Salam satu laras. Dan semoga kalian selalu sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Dan juga semoga rezeki kalian selalu dilancarkan. Oke, mohon maaf ya. Kemarin-kemarin lama saya nggak pernah buat video, dikarenakan banyak ada kesibukan ini. Jadi nggak bisa fokus di toko senapannya. Oke, sobat bediler semuanya. Kali ini kita akan coba mereview sebuah chamber ya, chamber dari Haji Andy ini ya, dengan brand Naga Runting X, yang konon katanya chamber Naga Runting X ini sudah mengalami fase upgrade. Apakah saja yang di-upgrade oleh pengrajinnya akan coba saya bedah dan akan coba saya jelaskan di video saya kali ini. Oke, sobat bediler semuanya, jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jikalau ada pertanyaan silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke pembahasan chambernya. Khususnya untuk chamber Naga Runting ini ya. Apa saja sih yang di-upgrade oleh pengrajinnya? Karena dia sudah semakin keren menggunakan logo X, bukan hanya hammernya saja yang memiliki logo X sekarang, sampai Naga Runtingnya pun ikut X ya, kemungkinan nanti akan XY dan mungkin sampai XYZ gitu lah. Oke, langsung saja ya, sekarang kita coba bedah chamber ini ya. Khususnya di bagian extension valve dia tidak ada proses upgrade-nya, masih sama seperti yang dulu ya. Jadi untuk upgrade-nya paling ada di bagian itu saja, lubang transfer angin dari tabung ke chamber itu ada pembesaran ya. Bagian lubang itu loh, lubang itu dia besarkan, kalau dulu sekitar 4-5 mili, sekarang sudah sampai 7 mili. Kalau kalian pengen merombak lagi itu bisa kalian rombak ke sampai bor 8 ataupun 10 mili ya, agar transfer anginnya bisa lebih gede, maka volume anginnya juga lebih gede dan FPS-nya pasti akan meningkat. Dan untuk upgrade-nya juga ada di bagian bawah chamber ini ya. Ini akan saya bongkar sekarang ya. Oke ya sobat semuanya, ini baut bawahnya sudah kebuka. Jadi sekarang bisa kita lihat bagian mananya juga yang mengalami proses upgrade. Jadi dia menambahkan sedikit volume ruang ledak di bagian ini ya. Jadi dia tambahkan sedikit coakan di bagian ini. Kalau yang dulu kan ini bagian ini tertutup ya. Jadi sekarang dia bongkar, dia rombak. Jadi volume ruang ledaknya makin gede. Jadi Naga Runting X ini dibandingkan Naga Runting yang keluaran pertama, maka Naga Runting X ini bisa menghasilkan FPS yang lebih tinggi ya daripada Naga Runting yang terdahulu. Kalau Naga Runting ini dibandingkan dengan chamber sejenisnya seperti Hammer X, masih kurang kenceng ya, masih kalah dia yang Naga Runting ini. Dikarenakan kalau Hammer X kan volume ruang ledaknya dia di bagian ini agak lebih gede. Kalau Naga Runting X ini hanya dia tambahkan sedikit coakan di ruang ledaknya ya, di tempat valve-nya. Jadi secara otomatis FPS-nya pasti bisa meningkat. Dan juga ada sedikit satu lagi, upgrade-nya dia di bagian ini, baut tutup larasnya. Kalau dulu baut 1, 2, 3, baut ketiga ini sama dengan baut 1, 2, dan sekarang dia tambahkan ke sini. Maka kalau bornya ini agak lebih gede, secara otomatis pasti transfernya dia pasti akan bertambah.
Jadi kemungkinan naga runting X ini Pak Haji Andy-nya mendesain agar bisa memberikan FPS yang lebih tinggi, yang lebih kencang ya. Jadi lumayan lah untuk fase upgrade-nya kalau buat chamber naga runting ini. Jadi kalau bagi kalian yang masih takut jikalau seandainya chamber ini pecah, baut ini lepas, itu kemungkinannya sangat kecil ya. Karena jarak dari ruang ledak ini masih sekitar 6-7 mili jarak itu ya. Jadi kalau pecah samping ini kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi persentasenya hanya kecil ya, nggak sampai 50% loh. Dan di bagian ini juga masih aman. Jadi kalau khususnya chamber dari Pak Haji Andy ini ya bahannya lumayan bagus lah, nggak cepat korosi seperti chamber-chamber ada tuh chamber sebelah. Kemarin juga saya sempat dapat untuk servis, dia sudah korosi di bagian ini karena kemungkinan bahan chambernya kurang bagus ya, jadi dia sempat korosi di bagian ini. Itu untuk chamber sebelah. Nah kalau untuk chamber ini sih lumayan bagus sih, dan harganya juga merakyat, murah meriah. Jadi rencananya chamber ini juga mau saya pakai sendiri, mau saya upgrade lagi sedikit ya. Kemungkinan ruang ledak itu akan saya perbesar lagi. Dan di bagian ininya, di bagian itu loh, nah ini akan saya tambah coakan lagi agar volume tampungan anginnya bisa meningkat lah. Jadi agar bisa memberikan FPS tinggi. Dan untuk model upgrade-nya hanya seperti itu saja. Chamber naga runting ini ya, tidak ada proses upgrade yang signifikan. Dan untuk kelemahannya, ada satu kelemahan yang sangat mengganjal di pikiran ini bagi saya ya. Di video-video sebelumnya saya juga kan sudah sempat pernah mereview chamber-chamber dari Pak Haji Andy. Dia itu memiliki kelemahan di bagian picu. Ini ya, akan coba saya kasih lihat. Kalau chamber ini ditarik di kokang seperti ini, dia masih mau lemas loh, langsung dia mau terkokang seperti itu. Tapi kalau kalian tarik bagian cancelnya ini akan terasa berat. Coba lihat ya. Oh, ini belum terkait ya ini. Inilah titik minusnya. Harus ditekan gitu dia. Ada suara klek gitu lagi. Nih, ini belum ngokang dia nih. Baru dia mau terkokang. Padahal generasi sebelumnya nggak separah ini ya, tapi nggak tahu sekarang kok makin parah ini di bagian picunya ya, khususnya untuk naga runting ini. Kalau yang untuk Hammer X upgrade itu yang kemarin sih nggak ada kendala yang signifikan di bagian picunya ini. Tapi yang untuk runting inilah sangat keras. Ini sangat mengganjal pikiran ya. Sampai keras gini dia tarik. Ini nggak mau kokang dia. Ini baru mau dia. Jadi mungkin kompensasinya itu ya. Dia ada upgrade di bagian transfer antara tabung ke chamber. Ruang ledaknya juga ditambah. Lubang transfer larasnya juga diperbesar bautnya. Tapi nilai minusnya ada di bagian picu. Saat kita menarik tuas cancel kokangnya itu berat dan keras sampai suara kletek gitu. Ini sih kalau dibuat agak lembut nampaknya bisa, cuman belum sempat saya bongkar ini chamber ya. Kalau nanti coba saya bongkar, coba saya akalin sedikit, semoga saja dia mau lebih lembut. Soalnya rencananya unit ini mau saya rakit sendiri ya, sudah nggak punya senapan long ring ya, mumpung ada chamber murah, ruang ledaknya juga gede, jadi saya nggak perlu mengeluarkan uang banyak-banyak untuk membuat sebuah unit dengan spek long ring. Oke, sobat bediler semuanya, jadi ringkasan reviewnya cukup segitu saja. Jadi kalau saran saya mana chamber yang bagus, kalau menurut saya sih ini juga sudah bagus karena harganya juga sangat ekonomis. Jadi kalau pemilihannya itu tergantung selera kalian ya. Mau kalian pakai chamber naga runting, mau kalian pakai chamber RTX, GTX, mau kalian pakai demit, silakan, itu tergantung selera dan isi dompet kalian. Oke, cukup demikian dulu video saya kali ini dan semoga video saya kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam satu laras.